Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sigit Eka Prastya. Nah, di sini aku akan mempraktekkan kepada kalian bagaimana cara membuat start pada aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi, tujuan aku praktek kepada kalian untuk memenuhi tugas kuliah yaitu media pembelajaran digital yang diampu oleh Ibu Aza Askia, SPD MPD. Jadi tidak usah panjang lebar. Nah, di sini aku akan mempraktekannya sekarang juga. Tolong diperhatikan dari awal sampai akhir ya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi kalian tuh harus menginstal agar memiliki aplikasi seperti ini. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini kita telah berada di dalam aplikasi Adobe Flash CS6 untuk membuat start. Nah, pada tugas kali ini, yang pertama kita harus memencet ini, Action Script 3.0 pada Create New. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Bisa kalian lihat. Jadi akan muncul ya bisa diibaratkan stage atau panggung ya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih file untuk membuat backgroundnya terlebih dahulu. Nah, kita ketik import, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih import to stage. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul file yang kita simpan. Nah, kita pilih bebas mau gambar apa itu terserah kalian. Tapi di sini saya sudah menyiapkan dari awal sehingga tidak perlu mencari sana sini. Jadi kita klik dan open. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Lah, kok besar sekali? Nah, mari kita kecilkan gitu. Jadi untuk cara mengecilkannya itu kita klik ini, align. Kemudian pastikan align to stack ini tercentang ya teman-teman. Supaya dia itu langsung otomatis menyesuaikan ukuran panggungnya. Nah, kita ketik di bagian match width and height. Nah, otomatis dia akan kok hilang gitu. Nah, jangan khawatir. Nah, kita cari. Nah, klik ini yang ada bagian 100%-nya itu. Nah, kita klik 25%. Kita scroll ke bawah sedikit dan ya, ada di bawah sendiri. Nah, kemudian kita pencet Free Transforms Tool. Nah, kita sesuaikan. Nah, sudah sesuai. Kita kembalikan ke semula stage-nya. Nah, jadi kita nggak perlu harus menggeser secara manual begitu. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih array. Nah, kemudian send to back. Sudah, tidak terjadi apa-apa, tapi kalian harus tekan itu. Nah, kemudian kita baru kunci. Nah, ini ada titik sekecil ini kita tekan. Nah, dia otomatis akan mengunci supaya backgroundnya itu tidak geser sana sini gitu. Kemudian untuk membuat tombol start yang ada di bagian bawah, tengah maupun atas sebagainya, kita harus menambahkan layer selanjutnya. Nah, bagaimana cara menambahkan layer? Nah, di sini itu di kiri pojok sendiri bawah yang kecil itu kita tekan. New layer itu kita tekan. Nah, otomatis kita langsung ke layer 2. Loh, apa sih tandanya kok kita masuk ke layer 2, layer 1? Nah, ini di bawah ini loh.
Ya, di sini ada biru-birunya ini. Ya, kita mudahkan saja ya, namanya biru-biru. Nah, ini itu menandakan kita di layer 2. Kalau kita mau ke layer 1, nah tekan layer 1. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru. Kita fokus ke layer 2. Nah, setelah itu kita baru ini ketik rectangle tool. Nah, kemudian pastikan harus sampai eh, berubah tanda panahnya itu menjadi tanda plus. Nah, kita sesuaikan, kita buat persegi panjang di bawah. Warnanya itu bebas, kita mau warna putih, mau warna hitam, kita bisa sesuaikan. Tapi saya milih warna putih saja biar kelihatan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kita ketik text tool. Nah, setelah itu kita ketik aja mulai. Nah, pastikan warna pada tulisan ini kelihatan, jangan sampai nggak kelihatan gitu. Kita sesuaikan ini color. Nah, kita pilih warna hijau aja biar kelihatan. Kemudian bisa kita blok. Tekan lagi kalau belum berubah. Nah, sampai berubah seperti ini baru. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, terus bagaimana sih kita harus mempresisikannya di tengah kotak? Ini kok digeser tuh nggak bisa. Nah, caranya seperti ini. Kita harus tekan free transform tool. Jadi, fungsinya kita menggeser kotak, kita menggeser gambar, itu pokoknya ketik ini. Nah, kemudian kita sesuaikan mana yang harus kita geser. Nah, sudah. Nah, menurutku sudah sesuai. Nah, terus kemudian jangan lupa ya, kita itu harus selalu berada di selection tools biar eh, ya kedepannya itu lancar gitu membuatnya. Nah, setelah itu kita blok nih dari sini, dari ujung sampai ujung. Nah, dari mulai sampai mulai ya, pokoknya itu. Nah, tandanya itu kan ada titik-titik kecil yang memenuhi apa itu namanya? Kotak pada mulai. Nah, kita klik kanan. Klik kanan, kemudian pencet convert to symbol. Kita pencet. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan mengubah simbol satu dengan nama mulai. Pastikan tipe ini berada di button. Kemudian registration itu titik hitamnya itu harus di tengah. Kemudian ketik klik OK. Nah, selanjutnya kita ada dua opsi. Yang pertama itu bisa langsung klik dua kali pada bagian kanan. Kalau tidak muncul, nah berarti harus sampai muncul seperti ini. Kemudian pada over kita klik kanan, kemudian kita pencet insert keyframe. Sama juga pada down, hit, harus insert keyframe. Setelah itu kita kembali ke over, kita harus menyesuaikan bagaimana cara membesarkan, cara mengecilkan. Nah, tekan over ini. Nah, kemudian pastikan kalian harus berada di free transform tool. Nah, nanti kotaknya ini akan muncul hitam-hitam kotak. Nah, kita besarin. Nah, segini aja cukup. Kemudian sudah cuma begitu saja, teman-teman. Kita klik panah biru ini. Nah, selesai.
Nah, kemudian bagaimana sih kok belum bisa? Nah, kita harus klik CTRL plus enter secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul file yang kita buat seperti ini. Baru kita, apa ini namanya? Klik mulai. Oke, mari kita buktikan dalam 3, 2, 1. Nah, seperti ini teman-teman. Akhirnya bisa ya diklik mulai. Nah, jadi kesimpulannya percobaan kita langsung berhasil. Nah, setelah itu sudah teman-teman selesai. Cuma itu saja cara membuat tombol button mulai seperti ini Flash di Adobe Flash CS6. Jadi cukup mudah ya bagi saya. Mungkin juga bagi teman-teman. Jadi kalian harus menonton video ini dari awal sampai akhir untuk membuat animasi seperti ini. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Jika ada perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku yang kurang mengenakan bagi teman-teman maupun Ibu Aza Taskia SPD MPD, saya meminta maaf karena beginilah style saya dalam menyampaikan video kepada teman-teman di luar sana. Jadi agar bisa mudah dimengerti daripada formal begini. Nah, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.